Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, hari ini kita kembali langsung di Laboratorium Multimedia Komunikasi dan Jurnalistik dengan saya Muhammad Adrian Nastiar selaku koordinator kajian dakwah Islam UKM IMC yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memasuki podcast pada hari ini, kita melapaskan lapas basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mengadakan podcast bersama narasumber kita yaitu Kak Rio. Sebelumnya aku akan perkenalkan dikit siapa sih Kak Rio ini. Jadi Kak Rio ini merupakan Ketua Umum FKSI tahun 2021. Betul ya Kak? Pas, betul. Kemudian beliau ini juga merupakan koordinator kaderisasi UKM Kerohanian pada tahun 2022. Betul ya Kak? Nah, sebelum kita masuk podcast, kita tanya dulu nih kabar Kak Rio. Bagaimana kabar hari ini Kak? Oke, terima kasih ya Mas Adrian untuk kabar. Alhamdulillah sekarang sehat-sehat aja gitu ya. Oke. Nah, pada hari ini Kak, kita akan membahas podcast kita ini akan membahas tentang perjuangan di ujung jari boikot dan solidaritas untuk kemerdekaan Palestina. Nah, sebelumnya Kak, pada saat ini kondisi di Palestina itu yang seperti yang kita ketahui terjadi genosida yang dilakukan oleh Zionis dari tentara Israel yang sudah memakan sekitar 40.000 jiwa terhitung dari 1 September saat ini. Nah Kak, Aden mau nanya nih, kita kan untuk bantu Palestina itu nggak sekedar melalui doa doang. Nah, ada nggak sih cara lain untuk kita menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina selain melalui doa? Oke, terima kasih ya Mas Adrian. Jadi pertanyaan yang menarik tentang Palestina. Jadi kalau kita bicara tentang kemerdekaan Palestina, maka itu jadi satu hal yang tidak akan pernah selesai. Oke, yang pertama mungkin nyampaikan kondisi terupdate di Palestina hari ini bahwa korban jiwa sudah sampai 41.000 ya. 41.000 dengan ada 40% anak-anak gitu ya. Jadi 40% anak-anak, kemudian juga ada perempuan dan banyak sekali warga sipil juga yang terkena menjadi korban di Palestina gitu kan. Oke, menarik pertanyaannya tadi ya. Selain doa, apa yang bisa kita lakukan ya? Yeah. Jadi ada beberapa sebetulnya yang kita bisa ikhtiarkan untuk membantu mereka yang mungkin tidak berdampak signifikan, tapi itu bisa menjadi paling tidak memperlihatkan di mana keberpihakan kita. Nah, yang pertama jelas kita bisa membantu lewat doa, yang mana kita harus selalu mendoakan mereka ya, karena kita sebagai umat muslim, doa adalah senjata kita. Doa silahul muslim, kayak gitu kan. Amin. Nah, maka ini jadi penting nih, kita doain terus di setiap salat kita, di setiap aktivitas kita. Kalaupun memang mungkin tidak bisa di setiap hari atau di setiap salat kita, 1 pekan sekali kita doakan ya saudara-saudara Palestina, mudah-mudahan memperoleh segera kemerdekaan yang mereka inginkan itu, kayak gitu kan. Oke, selain dengan doa, tentu banyak sekali yang sudah kita lihat mungkin ya di media sosial, banyak yang mengkampanyekan solidaritas untuk Palestina gitu kan. Kemudian juga ada petisi-petisi, ada tagar-tagar yang muncul di media sosial, itu menjadi salah satu ikhtiar juga. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah tentu dengan berdonasi ya. Karena seperti yang kita tahu di kondisi di Palestina hari ini sangat kekurangan bahan makanan, kemudian juga bahan-bahan kesehatan gitu kan. Bahkan untuk pakaian juga di sana terkendala. Makanya salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan berdonasi. Maka jangan sampai nanti di antara uang-uang kita tidak ada 100 rupiah pun, tidak ada 1.000 pun misal yang masuk ke teman-teman kita di Palestina. Maka kita ikhtiarkan dengan seberapa yang kita punya, kita bantu mereka gitu, dengan donasi. Oke, selanjutnya yang bisa dilakuin ya, ini yang juga mungkin sudah teman-teman atau kita semua juga lihat di media sosial bahwa aksi boikot itu sangat marak ya. Aksi boikot ini juga menjadi salah satu senjata kita untuk bisa minimal ya tadi memperlihatkan keberpihakan kita. Kita tidak bisa membantu sebenarnya, tapi memperlihatkan keberpihakan kita. Oke, mungkin itu sementara Mas Adrian. Oke, tadi sudah dapat ya jawabannya. Tentu kita selain melalui doa kita bisa berdonasi, kemudian dan juga kita melakukan aksi-aksi boikot. Nah Kak,
saat ini ramai partisipasi orang yang menyalurkan dan menyebarluaskan berita tentang Palestina ini Kak. Jadi di sosial media sekarang khususnya itu memang sudah banyak, tetapi akhir-akhir ini Adrian lihat sudah menurun sekali Kak. Jadi bahkan ada komentar dari netizen, ngapain sih kita bantu gitu kan. Nah jadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan kakak mengenai penggunaan media sosial yang menyuarakan kemerdekaan Palestina lalu menyerah karena bosan? Oke, pertanyaan tentang kampanye di media sosial yang sudah mulai menurun ya tensinya ya. Oke, jadi yang pertama, media sosial itu sangat kompleks dan sangat banyak sekali informasi yang masuk kayak gitu kan. Jadi ketika di awal mungkin beberapa bulan ketika terjadi genosida, maka informasi ini masih sangat-sangat hangat. Nah, tapi sekarang mungkin sudah mau jalan setahun, banyak informasi-informasi masuk, banyak kejadian-kejadian viral yang itu menutupi berita-berita di Palestina kayak gitu kan. Nah, sekarang yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana azam kita atau komitmen kita dalam menginformasikan terus tentang Palestina ini, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisinya sekarang masih belum baik-baik saja, bahkan bisa dibilang semakin memburuk juga, tidak ada wilayah yang aman di Palestina gitu kan, bahkan di pengungsian pun hari ini dibombardir kayak gitu kan, jadi mereka mau kemana kalau kita tanya gitu kan. Nah, jadi media sosial itu ya pasti akan selalu seperti itu, tapi minimal dari kita selaku pemuda ya, umat muslim, kita selalu berusaha untuk konsisten ya meng-share informasi-informasi itu. Nah, kemudian ditanya apakah berpengaruh Kak untuk media sosial atau untuk share informasi ini. Oke, yang pertama tadi dibilang ya bahwa hal basicnya adalah ini memperlihatkan keberpihakan kita. Di mana kita hari ini berada di pihak mana, nah itu terlihat dari apa yang sering kita posting, minimal seperti itu. Nah, lanjut lagi, misal dari postingan ini ternyata bisa menginspirasi banyak orang ya, yang kita posting mungkin ada teman kita yang kembali posting juga gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan di media sosial ya, banyak yang lihat, kemudian mungkin banyak yang mengikuti. Nah, selanjutnya juga mungkin nanti ketika kita nge-share itu bakal muncul gerakan-gerakan lain gitu kan. Di antaranya mungkin aksi solidaritas dan yang lain kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah bagaimana azam kita, komitmen kita bersama-sama ya. Kita untuk selalu menginformasikan atau selalu membahas tentang Palestina. Nah, makanya ada istilah jangan pernah berhenti menyuarakan tentang Palestina ya. Ngobrolinnya kalau bisa ada obrolan-obrolan tentang Palestina. Ya, betul sekali. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, bagaimana sih kita jangan sampai kita menyerah, yaitu komitmen kita. Jadi teman-teman semua jangan pernah menyerah kalau untuk menyuarakan tentang Palestina. Bila perlu selalu bawa obrolan-obrolan tentang Palestina setiap obrolan kita ya Kak. Yeah. Nah teman-teman itu tadi jawaban dari Kak Rio kan. Kemudian kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai upload di story Bang, perihal boykot produk-produk yang di Israel yang terafiliasi Israel. Gitu. Pertanyaannya, menurut Abang, boikot produk-produk Palestina pro Israel ini akankah berdampak baik ataupun buruk kepada Palestina ataupun kepada Israel? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan tentang boikot ya. Jadi tadi salah satu aksi yang bisa kita lakukan sekarang adalah boikot. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi mungkin Mas Adrian dan juga yang lain ya, bahwa boikot itu tidak bisa kita jadikan solusi utama. Bahwa solusi utama tetap adalah persatuan ya. Ini pernah disampaikan juga oleh beberapa ustadz dalam kajiannya tentang Palestina, bahwa yang menjadi kekuatan kita adalah persatuan ya, Islam dan persatuan. Makanya ketika di satu kisah Baitul Maqdis dulu ketika direbut oleh orang-orang Yahudi ya, itu terjadi ketika umat muslim berpecah ya. Nah, makanya sekarang yang paling dibutuhkan adalah persatuan antar umat muslim di seluruh negara, di seluruh dunia ya. Nah, itu yang diperlukan. Nah, lalu pertanyaannya apakah boikot ini punya pengaruh? Nah, jawabannya adalah yang pertama, boikot ini sebagai bentuk rasa peduli kita ya, rasa kemanusiaan kita. Nah, jadi gini logikanya kalau boikot ya. Jadi produk yang terafiliasi dengan Israel, dengan Amerika mungkin ya, maka itu akan ketika kita membelinya ya, akan ada beberapa persen yang masuk ke Israel ya. Akan ada beberapa persen yang masuk, mungkin persennya tidak terlalu besar ya, 0,1%, tapi kalau bayangin kalau
di Indonesia misal yang beli produknya 200 juta orang per hari. Kita kali ini sebulan udah berapa tuh yang masuk ke sana. Dan uang itu dipakai untuk tadi. Untuk membantu tentara-tentara Israel. Untuk membantu tentara Israel, beli peluru, kemudian menyerang anak-anak atau orang-orang di Palestina kan. Artinya kan itu menjadi kewarasan bagi kita gitu kan, kalau sehari ini kita ikut untuk memboikot produk itu kayak gitu kan. Ya gimana ceritanya kita bisa beli produk itu yang uang dari situ nanti dibelikan peluru untuk menembak saudara-saudara muslim kita di Palestina kayak gitu. Jadi lebih ke kemanusiaan kita ya, rasa-rasa solidaritas kita sesama muslim. Jadi makanya muncul aksi-aksi boikot itu. Dan kalau ditanya berpengaruh, Israel di beberapa bulan yang lalu ya memberikan pernyataan bahwa dengan adanya boikot massal di beberapa negara itu berpengaruh terhadap penurunan ya pemasukan kepada negara mereka, terutama untuk mempersenjatai tentara Israel tadi. Nah makanya ada pengaruhnya walaupun mungkin tidak besar dan tadi tidak bisa dijadikan solusi utama boikot ini. Oke, mungkin itu Mas Adrian. Oke, boikot, ya. Jadi menurut Kak Rio tadi boikot ini tidak bisa menjadikan solusi utama ya Kak, karena banyak sekali Adrian lihat itu teman-teman itu bilang lu kenapa nggak boikot gitu kan. Emang berpengaruh gitu? Ya tadi kalau kita tanya berpengaruh, jelas berpengaruh. Cuman solusi utamanya tetap di persatuan umat muslim tadi ya Mas. Yeah. Jadi kalau umat muslimnya bersatu, kemudian kompak bantu kan gitu, itu bisa jadi solusi yang paling utama. Tapi dengan boikot ini yang pertama tadi keberpihakan kita, kemudian juga kemanusiaan kita atau kewarasan kita lah kayak gitu kan. Juga dengan boikot ini bisa membantu ya, beberapa persen bisa membantu mengurangi agresi yang terjadi di Palestina kayak gitu. Itu dari teman-teman, yang paling terpenting itu adalah salah satu solusi itu adalah persatuan kita, komitmen dari kita sebagai seorang muslim yang membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi boikot itu tidak menjadi solusi utama bagi kita. Persatuan itulah yang akan menjadi solusi utama untuk kita membantu teman-teman kita yang ada di Palestina. Ya, tapi perlu digarisbawahi ya bahwa boikot ini punya pengaruh. Jadi nanti jangan ketika kita sampaikan bukan jadi solusi utama, betul, terus teman-teman tidak kerjakan ya, tidak lakukan boikot. Nah, kalau kita punya solusi lain, misal mau turun ke sana, mau datang ke sana silahkan. Tapi ya paling tidak kita bisa boikot, kemudian share informasi tadi kan itu jadi salah satu ikhtiar kita yang mungkin belum bisa langsung turun ke lapangan di sana kayak gitu. Betul tuh. Jangan sampai nanti teman-teman kita bilang boikot bukan menjadi solusi utama. Ntar teman-teman salah berhenti persepsi gitu, salah pemikiran gitu. Salah pemikiran. Nah kemudian Kak, susah sekali untuk melepas atau menggunakan produk yang terafiliasi Israel ataupun Amerika tadi kan. Tentu harus ada keikhlasan dan kesabaran, keoptimisan untuk melakukan itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kakak untuk menggantikan produk boikot atau mencari solusi produk lain yang tidak termasuk pro Israel gitu? Oke. Nah untuk boikot ini ya, yang pertama tentu kita harus tahu dulu nih, ternyata produk-produk apa saja yang terafiliasi yang itu harus diboikot kayak gitu kan, yang nggak boleh kita pakai kayak gitu kan. Nah kalau tidak tahu ini biasanya di masyarakat itu kan ada dua ya. Yang pertama mereka tetap membeli produk-produk yang afiliasi itu karena tidak tahu. Oke, selanjutnya mereka beli itu biasanya karena mereka berpikir tidak ada pengaruhnya tadi ya. Yeah. Jadi dua hal ini yang berbeda kan. Yang satu dia tahu tapi mungkin dia berpikir apa pengaruhnya gitu kan. Kemudian yang satu ini dia tidak tahu, dalam kondisi tidak tahu. Nah, maka dalam hal ini ya, yang pertama harus kita lakukan adalah menyebarluaskan informasi tentang boikot tadi. Ya kita juga harus tahu nih, ternyata ini nggak boleh dikonsumsi, ini nggak boleh dipakai nih karena terafiliasi kayak gitu kan. Nah setelah dari kita mungkin lingkungan sekitar kita, teman-teman kelas kita, kemudian keluarga kita ya, tetangga-tetangga kita, nah itu juga kita berikan informasi itu. Nah lalu datang lagi keluhan pasti, wah ini biasanya pakai ini nih, nggak ada yang bisa gantiin produknya misal. Nah kalau kita mau cari sebenarnya banyak produk-produk yang bisa menggantikan produk-produk yang tadi afiliasi dengan Israel atau dengan Yahudi gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita cari produk-produk itu yang itu buatan dalam negeri mungkin atau buatan yang non Zionis atau non Yahudi kayak gitu kan. Nah kalau saya pribadi yang pertama jelas ya, karena ini baru fenomena perdana dan belum pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu kayak gitu kan, baru pertama terjadi, tentu di awal mengalami kesulitan untuk melakukan boikot itu ya. Apalagi tadi tambah ketidaktahuan, mungkin
ada yang kebeli nih ternyata, baru tahu nih pas sudah kebeli, ini nggak boleh ternyata ya, diboikot. Jadi nah hal-hal semacam itu yang harus kita kurangi, kita tanggulangi. Intinya mengedukasi dulu tentang boikot ini apa saja yang diboikot kayak gitu kan. Terus juga tentu akan berbeda ketika kita tidak tahu dan kita tahu ya. Jadi kalau kita tidak tahu kemudian kita tidak lakukan boikot tentu beda ya. Dengan kita tahu tapi tidak mau. Nah, dalam agama pun kan seperti itu ya. Ketika kita melakukan kesalahan tapi kita tidak tahu ternyata itu salah, maka tidak dihukumi dosa ya. Tapi kalau kita tahu itu salah masih kita kerjakan, nah maka itu ada hitungannya dosa kayak gitu kan. Nah itu jadi Mas Adrian. Jadi yang pertama yang harus kita tahu tentunya adalah produk-produk apa saja yang terafiliasi. Kemudian tadi ternyata boikot ini punya pengaruh yang lumayan besar ya. Tadi walaupun nggak jadi solusi utama tapi punya pengaruh yang lumayan besar terhadap agresi di Israel dan Palestina. Nah tadi kan kita ngobrolin masalah produk kan. Tentu dari teman-teman kita itu banyak sekali yang nggak tahu nih gimana caranya kita mengetahui produk-produk itu terafiliasi Israel ataupun Amerika gitu. Jadi kakak bagaimana cara untuk mengetahui itu kak? Oke, jadi di platform ya di media sosial sebenarnya banyak tuh yang sudah share tentang produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan mendukung agresi yang terjadi di sana gitu kan. Nah teman-teman tinggal cari aja nanti ketika buka platform Google atau yang lain gitu ya, YouTube boleh dicari produk-produk apa yang terafiliasi ke sana kayak gitu kan. Yang pertama tadi harus tahu dulu nih. Kalau nggak tahu susah akan membangun kesadaran untuk melakukan boikot tadi. Nah, kayak itu. Dan insya Allah banyak informasi itu yang tidak ada informasi yang sulit dicari ya kalau zaman sekarang karena sudah ada media sosial, sudah ada YouTube dan yang lain sebagai macamnya kayak gitu. Oh, berarti melalui platform kita bisa mengetahui ya kak? Bisa. Oke. Nah buat teman-teman kalau belum tahu gitu kan bisa kita cari platform untuk mengetahui produk-produk yang terafiliasi Israel ataupun Amerika tadi. Yeah. Nah sekarang ini Kak Adrian mau tahu deh harapan kakak untuk Palestina nih. Apa harapan kakak ke depannya untuk Palestina gitu kan? Oke, kalau ditanya harapan mungkin Mas Adrian juga sama ya harapan kita untuk Palestina. Jadi yang pertama mungkin yang pengen disampaikan ke Mas Adrian dan teman-teman yang lain bahwa setiap orang itu akan lahir dengan jiwa sosial ya. Jiwa sosial itu selalu ada di dalam manusia, tapi kadarnya yang selalu berbeda. Nah, contohnya nih jelasin tentang ada Presiden Jokowi yang waktu itu menyampaikan ke Joe Biden untuk melakukan gencatan senjata ya terhadap Israel terhadap Palestina. Yaitu kita perlu apresiasi ya, walaupun dicuekin ya sebenarnya sama Joe Biden itu dicuekin gitu kan. Cuman ini harus jadi apresiasi kita bahwa ternyata pemimpin kita peduli ke sana. Nah selanjutnya juga banyak yang posting gitu. Itu jangan kita jadikan kita hujat mereka, cuman posting aja nih nggak ada aksi nyata. Nah itu udah bersyukur deh kita kalau masih ada teman-teman yang posting kemudian yang peduli akan info-info ini. Nah tapi tadi simpul-simpul kepedulian tadi ya, yang kecil mungkin postingan, kemudian juga pernyataan sikap ya, itu perlu diintegrasikan jadi satu supaya jadi lebih aksi yang lebih besar lagi. Harapan untuk Palestina tentu bisa segera pulih ya seperti sedia kala gitu kan, juga tidak terjadi lagi agresi-agresi militer di sana gitu kan, dan umat muslim yang ada di sana bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Nah itu harapan-harapan yang hari ini kita selalu titipkan di doa-doa kita, dan harapannya kita selalu berjuang. Minimal tadi simpul-simpul kecil udah ada yang peduli nih, misal posting, kita ajakin buat gerakan yang mungkin lebih bermanfaat seperti mungkin penggalangan dana, kemudian aksi solidaritas gitu kan. Itu kan lahir dari share-share yang kecil tadi yang awal-awalnya mereka peduli. Oke, itu tadi teman-teman harapan dari Kak Rio ya mengenai Palestina. Jadi tentu kita sangat sedih melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina yang ditembak oleh Zionis gitu kan, oleh tentara Israel gitu. Jadi buat teman-teman kita harus tetap lakukan yang namanya boykot, terus mengenai postingan-postingan tentang Palestina, dan juga kita harus berbicara tentang Palestina terus nih untuk membantu. Mungkin kita nggak bisa menolong secara langsung ya Kak. Betul. Oke, sama ini ya lagi, jadi
perlu adanya kesadaran diri ya, itu yang paling besar, yang paling penting di dalam melakukan aksi ini, karena tadi mungkin bakal banyak informasi-informasi lain yang masuk, hal-hal yang viral lain mungkin yang bakal merambah di media sosial. Tapi tadi kalau komitmen kita sudah kuat untuk minimal membantu meng-share informasi, nah maka kita bisa lakukan itu. Nah, sama sekarang sudah mau jalan 1 tahun ya, 7 Oktober kalau tidak salah. Mas Adrian ya, 7 Oktober, sekarang sudah September ya, jadi hampir 1 tahun. Nah, makanya kita perlu ajak lagi masyarakat mungkin atau teman-teman kita atau yang lain gitu ya untuk melakukan aksi ini tadi. Ya, syukur-syukur kalau bisa melakukan aksi yang bermanfaat, yang manfaatnya jauh lebih besar kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi kata Kak Rio. Kesadaran diri itu menjadi hal yang paling utama ya, Kak. Iya. Nah, saat ini kita sudah mulai di akhir-akhir podcast kita nih, Kak. Jadi Adrian mau dengar closing statement Kakak. Closing statementnya yang pertama mungkin untuk kita semua, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur melihat diri kita, kemudian juga melihat teman-teman kita yang ada di Palestina hari ini yang tidak seberuntung kita. Maka dari syukur itu akan memunculkan sifat-sifat kebaikan yang lain. Nah, kalau kita tahu kepedulian itu akan muncul ketika kita bersyukur ya. Kemudian empati itu akan muncul ketika kita juga bersyukur ya. Kemudian juga kita bisa menolong sesama karena kita bersyukur. Nah, makanya kita harus bersyukur hari ini kita masih bisa duduk di sini ya, Mas Adrian lakukan podcast, kemudian juga masih bisa beraktivitas seperti biasa, tidak seperti teman-teman kita yang ada di Palestina. Dan pesan kita sama-sama terus untuk mengikhtiarkan kampanyekan tentang Palestina, minimal menginformasikan kepada layak ramai gitu tentang kondisi di Palestina sampai memang mereka nanti memperoleh kemerdekaan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rio untuk closing statementnya. Sekarang kita sudah di akhir podcast ya teman-teman. Jadi terima kasih buat Kak Rio yang sudah hadir pada podcast kali ini. Okay. Semoga nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Oke, tadi jadi challenge juga ya. Jadi challenge untuk kita sama-sama nanti Mas Adrian juga nih dipantau juga nih challenge ya. Harus ada share informasi tentang Palestina nih. Jangan nanti setelah kita podcastnya ternyata tidak ada info-info yang kita share gitu ya, atau tidak ada gerakan-gerakan yang kita kerjakan berkenaan dengan Palestina itu. Oke, siap. Jadi buat teman-teman harapannya setelah mendengarkan podcast dari UKM IMC ini, harapannya buat teman-teman semua itu kita ada aksi nyata yang kita lakukan meskipun nggak kita turun langsung ke sana teman-teman. Jadi kita bantu mungkin melalui posting-posting, ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kita tentang Palestina gitu. Ya. Jadi minimal keberpihakan kita itu tahu ya, kita ada di pihak mana gitu. Jangan sampai kita diam aja gitu, sebagai Muslim. Baik teman-teman, sekali lagi aku ucapin terima kasih sama Kak Rio yang udah menyempatkan hadir di podcast UKM IMC kali ini. Dan juga buat teman-teman terima kasih mungkin yang sudah nonton. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.